Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di doa pagi di GMM Peak. Itu semua karena anugerah Tuhan Bapak Ibu. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kesempatan yang sangat indah dalam setiap pribadi kami. Izinkan kami untuk menyembah-Mu, memuji nama-Mu ya Bapa. Bertatalah dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Terima kasih. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku, besar anugerah-Mu. Amin. Besar anugerah-Mu ya Tuhan. Oh, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Melimpah kasih-Mu ya Tuhan. Melimpah kasih-Mu semakin hari, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari tolong dari awal Bapak Ibu. Aku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri. Amin. Itu semua karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup, amin, dalam segala kelimpahan. Kami layak untuk melayani-Mu ya Tuhan. Amin. Melayani Tuhan semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sekatakan besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar. Dengan segenap hati katakan, besar anugerah-Mu. Amin. Melimpah kasih-Mu semakin hari
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu. Amin. Berlimpah, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan semakin hari, amin Tuhan, semakin bertambah besar sekali katakan semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari katakan, buka suaramu Bapak Ibu, sembah Tuhan. Kami sembah, kami muliakan, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Tuhan kami Yesus, Juru Selamat kami, haleluya. Kami angkat hati kami, menyembah-Mu Tuhan, sumber kehidupan. Oh haleluya, katakan kami menyembah-Mu, kami sembah-Mu ya Tuhan, kami serukan nama-Mu. Oh Bapa kami, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuja. Tuhan kami Yesus, Tuhan kami Yesus. Kau angkat hati kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Dan katakan dengan segenap hati Bapak Ibu, besar anugerah-Mu. Katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar. Dengan segenap suara katakan, besar anugerah-Mu, Kamu berlimpah bagi kami, berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu semakin hari. Kemuliaan-Mu ya Tuhan. Amin. Sekali katakan semakin hari, katakan amin. Oh haleluya, oh besar anugerah-Mu. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami akan merenungkan setiap firman untuk mengubahkan hidup kami. Oh haleluya, oh. Mari katakan Bapak Ibu dengan setulus hati, aku mengasihi Engkau Yesus,
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan, oh haleluya, oh aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita ulang dari awal dengan segenap hati. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwa kami. Kami memuliakan nama-Mu. Amin. Dengan segenap jiwaku katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Dengan segenap hati katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali katakan, ku renungkan firman-Mu, amin, dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali katakan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pagi ini mari kita kembali merenungkan kebenaran yang pastinya akan mengubah setiap kita yang benar-benar serius mengasihi Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa lebih dahulu. Mari saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk setiap harinya. Setiap pagi kami diberkati dengan renungan yang tidak kunjung habis, kebenaran-Mu yang tidak terbatas ya Tuhan. Biarlah pagi ini kami kembali mendengarkan pesan dari Tuhan
dan Tuhan urapi mulut hamba-Mu ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, jika kita bicara manusia itu hidupnya penuh dengan persoalan, itu benar. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itu dekat ada di hati kita. Jadi kita harus siap menghadapi segala persoalan yang terjadi dengan tetap kuat, dengan semangat melakukan bagian kita. Tuhan bahkan dekat pada orang-orang yang sedang terluka hati. Saya bacakan dari Mazmur pasal 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi ada banyak sekali ayat Alkitab yang mestinya menghibur kita. Saya mengerti bahwa setiap kita mungkin pernah ada di titik terendah dalam hidup kita. Saat semuanya seolah-olah runtuh, ekonomi bermasalah, hubungan keluarga bermasalah, tidak ada yang mengerti luka dalam hati kita. Kita pun bisa buat salah. Seolah-olah semuanya kacau dalam hidup ini. Dan orang-orang mulai menjauh. Mungkin dunia tidak peduli kepada kita. Tapi Tuhan dekat pada orang yang patah hatinya, yang hancur hatinya. Dan ini pasti benar. Jadi kalau kita sedang mengalami titik terendah, dan pertanyaan-pertanyaan kita, mengapa ini terjadi Tuhan? Mengapa Engkau izinkan ini terjadi? Seolah-olah tidak ada jawabnya. Yang harus kita lakukan adalah tetap mendekat kepada Dia. Sampai suatu hari kita menjadi mengerti. Itu sebenarnya ujian. Setiap kita itu lewat ujian. Tetapi firman Tuhan menghibur kita bahwa Tuhan dekat pada orang yang remuk hatinya. Orang yang patah hatinya, remuk jiwanya, Tuhan justru dekat. Orang yang sombong tidak memerlukan Tuhan malah. Ya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan tidak menjauhi orang-orang yang lagi hancur hatinya. Justru di situ Ia dekat. Tuhan juga dekat pada orang yang rendah hati dan tulus hati. Ya. Tapi Tuhan benci kecongkakan. Dikatakan di Yesaya 57 ayat 15. Ku bersemayam. Ya, di mana bersemayamnya? Bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Allah tidak dekat kepada orang yang hatinya tinggi dan congkak. Ia lebih memilih bersama orang yang hatinya sedang remuk tapi terbuka. Tuhan juga hadir pada orang yang takut akan Dia. Takut di sini maksudnya takut ditinggalkan. Hormat kepada Dia. Takut yang benar. Ya. Jadi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Mazmur 25 14. Ibarat begini loh, saudara. Dulu pernah ada bayi usianya sekitar 5 bulan. Ia sangat disayang oleh ibunya. Suatu hari ibunya taruh ia di bangku, ditidurkan begitu karena belum bisa banyak bergerak kan. Jadi ibunya pikir itu aman. Lalu sang ibu ke belakang sebentar, pipis. Ternyata bayi itu teriak-teriak karena jatuh. Itu baru berapa bulan. Sang ibu langsung lari. Langsung diambil bayi itu, diberi susu dan dipeluk. Sang bayi itu meskipun nangis tapi dia sudah mulai terhibur. Dan ia tenang di pangkuan ibunya.
Mestinya kita semua begitu. Yang kita butuhkan untuk ketenangan itu hanyalah Tuhan. Kalau Tuhan mendekap kita di hatinya, melindungi kita dengan kasih-Nya, kita tenang. Seperti seorang anak kecil yang tenang di dekat orang tuanya. Demikianlah Tuhan selalu hadir di tengah-tengah orang yang takut akan Dia, di tengah-tengah orang yang hancur hatinya, yang sedang sedih, yang mencarinya. Itulah sebabnya doa pagi seperti ini mestinya setiap kita tidak perlu dipaksa. Karena kalau kita cinta Tuhan, kita mau benar-benar mau belajar, kita pasti bangun pagi dengan semangat, bukan terpaksa loh, saudara. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan terpaksa. Padahal kita butuh Tuhan. Asal Tuhan besertaku, aku tenang. Itu saja sebenarnya. Biar uangnya banyak kalau Tuhan tidak ada di dekat kita, untuk apa? Ya, sebenarnya ada banyak manusia dalam bahaya, seperti telur di ujung tanduk, jika ia tidak memiliki Tuhan. Tetapi harta dunia ini memang tidak jujur. Mamon itu tidak jujur. Orang-orang merasa tenang asal uangnya banyak, padahal uangnya tidak bisa apa-apa. Ketika seseorang sudah ada di posisi yang sangat bahaya, genting, kritis keadaannya, uang serasa tidak ada gunanya. Di saat yang kritis, kita cuma membutuhkan Tuhan. Saudara, jangan ke gereja, jangan cari Tuhan hanya karena mujizat, jangan cuma beragama. Kita harus menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan memeluk kita. Meskipun kita sedang sedih, tapi kita tahu ada dalam pelukan Tuhan, dalam kasih-Nya, maka kita akan tenang jiwa kita. Sebab tidak ada yang bisa membuat jiwa kita tenang selain Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menyatakan Bapa itu seperti apa. Ya, ia menangis atas kematian Lazarus. Ia jatuh hati dengan kematian Lazarus. Yohanes 11 ayat 35. Ia duduk bersama-sama orang berdosa. Ia menyentuh orang kusta yang dijauhi oleh orang lain. Ia menyentuhnya. Ia rela disalib agar tidak ada luka yang membinasakan manusia, agar manusia beroleh selamat. Dan ia mengatakan tidak akan meninggalkan kita seorang diri. Makanya Roh Kudus diutus menemani kita, menghibur kita, memberi kekuatan pada kita semua. Kan begitu ya, saudara ya. Jadi kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur, tulus, bersih, takut akan Dia. Ya. Hidup ini semuanya tidak berarti, hanya Tuhanlah yang berarti, harta abadi kita. Rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita bukan dengan perasaan secara fisik, tapi dengan iman. Saudara, kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi kita tahu Tuhan ada di samping kita. Kita tahu Roh Kudus ada dalam diri kita. Makanya jangan cuma pakai mata jasmani, bukan cuma melihat dengan fisik, tapi melihatlah dengan iman. Ketika kita tidak mengandalkan mata jasmani kita ini, justru kita akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan yang lebih penting lagi, saudara, kita harus jadi agennya Tuhan, supaya orang lain juga mengalami hal yang sama dengan kita. Kan begitu. Jangan sampai kita sendiri yang merasakan kehadiran Tuhan, tapi orang lain tidak. Ya, saudara ya. Jadi hari ini, pagi ini kalau ada di antara kita yang patah hati, sedih,
ditinggal orang yang dikasihi, dikhianati, apapun bentuknya kesedihan kita itu, ingat, Tuhan dekat dengan orang yang sedih hati. Makanya kita dekat sama Tuhan saja. Yang lain mah nggak penting. Yang penting kita dekat Tuhan. Ketika kita bekerja, kita dekat Tuhan. Kita bisnis, kita dekat Tuhan. Itu ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Di pagi hari ini kami dikuatkan, dihibur dengan fakta bahwa Tuhan dekat kepada orang yang lagi sedih hati, yang hancur hatinya. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi ini. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Kami semua merasa bersyukur memiliki saudara dimanapun berada. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut hari ini.